Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Ahmad Zabidi ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir di panggung, hadir Bapak Dandim yang ngawal saya dari Sambi Pitu bersama anak-anak MCB, MSB, Mas Andri dan kawan-kawan, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, anak-anakku hadroh, wabil khusus Gus Wahid Bolo, muga-muga bojone meteng meneh. Soho kaum muslimin wal muslimat jamaah ingkang kersa rawuh wonten acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuku miri kleru mrico, saya datang ke Wonosari dengan membawa tresno. Tidak akan mungkin acara malam hari ini terlaksana kecuali dengan adanya cinta. Saya selalu mengatakan, cinta yang berawal dari hati, cinta yang berawal dari mata, hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan berakhir sampai mati. Demikian juga cinta kita kepada Kanjeng Nabi, cinta yang didasarkan bukan karena pandangan mata. Karena kalau cinta harus dimulai dari mata, maka selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah Ta'ala. Cinta yang didasarkan kepada mata tidak akan pernah mencintai kepada baginda. Tetapi cinta itu berawal dari hati. Maka saya selalu mengatakan kepada mbak-mbak, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Maka sebagai salah satu bentuk cinta itu apa? Kiai datang, degannya pun ikut datang. Karena wujud cinta. Tarik sis. Jiji, iya ini ganteng pagi ini pink. Yo rada itu cedak ke cangkemku ngono kok ada Pak. Iki ne cedak. Ya dimanggake monggo Kiai ngono lho piye to meneng wae. Lah. Angel. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 hari ini saya dikejar-kejar wartawan berkaitan dengan komentar saya memberikan tanggapan dan respon terhadap seseorang yang menghina seorang habaib, tepatnya guru kita semuanya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya memberikan respon dan tanggapan itu karena perintah para guru yang merasa gerah terhadap apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi itu tidak hanya merupakan aset Indonesia, tapi aset dunia. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan presiden Jamaah Thariqah An-Naqsabandiyah dunia. 1.
Yang kedua, posisi beliau sebagai sekjen ulama sufi sedunia. Yang ketiga, posisi beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika ada orang menghina Habib Lutfi, ini mohon maaf, rentetannya panjang. Rentetannya panjang. Ndang munggah panggung ben rawi-rawiri. Niki mau numpak jeep wau nih. Oh, pasukan jeep sing awal kula wau nih. Saya ulangi, ketika ada orang menghina Habib Lutfi, berarti menghina beliau dalam banyak posisi. Supaya adik-adik yang kecil ini tahu siapa Habib Lutfi. Satu nggih, beliau Presiden Jatman. Jam'iyah Ahli Thariqah An-Naqsabandiyah. Tidak hanya Indonesia, dunia. Niku presidennya Habib Lutfi. Yang kedua, beliau sekretaris jenderal napa ulama sufi sedunia. Yang ketiga, beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Jokowi. Yang keempat, beliau Panglima Besar Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Kulo santrine Habib Lutfi. Saya muridnya Habib Lutfi. Bahkan nyuwun sewu, kulo dulure Habib Lutfi. Kenapa? Karena istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah, itu sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Saya dan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi, sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Yang mempunyai bapak Anom Besari di Madiun, punya bapak Abdullah Mursad Tukum di Kediri, punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo. Saya dengan Mama Salmah satu nasab. Artinya apa? Ada kedekatan antara saya dengan Habib Lutfi. Ketika peristiwa penghinaan kepada Habib Lutfi ini muncul, saya konsultasi sama beliau. Beliau hanya menjawab, Miftah, kamu sebagai anak lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka kemudian saya memberikan respon terhadap orang yang berani menghina Habib Lutfi. Kenapa? Sederhana. Innallaha harrama jannah ala man dzalama ahla baiti. Allah mengharamkan surga bagi orang yang zalim kepada ahlul bait. Satu. Disebutkan lagi, la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai kami para ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafikun syaki. Dan yang membenci ahlul bait itu adalah orang munafik dan orang durhaka. Maka gara-gara ini saya respon. Saya nggak ada urusannya dengan Nikita Mirzani yang dia bilang lonte, ini cangkem bosok. Saya yang biasa pengajian di Sarkem kepada mbak-mbak PSK, saya belum pernah memanggil mereka PSK. Saya belum pernah memanggil mbak-mbak Sarkem dengan istilah lonte. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak lonte rahimakumullah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Sementara orang ini berani menyebut Nikita Mirzani, Niki lonte nyuwun sewu. Ini kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak berakhlak, kata-kata yang tidak beretika. Nyuwun sewu. Kalau toh bener umpamane Mbak Nikita Mirzani niku lonte, niki hibah. Kalau kemudian salah itu fitnah. Saya selalu menyampaikan apa? Ketika ada orang punya masa lalu jelek, kamu duduk bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi untuk menata kehidupan berikutnya yang lebih indah, betul? Betul ngaten. Lah ana wong elek niku ora usah menceritakan keburukan di masa lalunya, tapi duduklah bersamanya, dampingi dia, temani dia untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah. Kudune ngoten. Maka saya tidak pernah melihat orang itu gara-gara keburukannya. Satu saat saya marah, Nduk. Kenapa? Ada teman saya membuat postingan gambarnya, fotonya Julia Perez seksi, padahal orangnya sudah mati. Saya marah. Kenapa saya marah? Ini orangnya sudah mati. Barangkali sudah diampuni oleh Allah, masih kamu umbar aibnya. Apa kata Imam Syafi'i? Mohon maaf. Apa kata Imam Ali?
Ketika di malam hari kamu melihat orang bermaksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak pernah melihat. Lah bengi ono wong mabuk, ketemu keesokan harinya, jangan kamu katakan dia pemabuk. Kenapa? Karena malam hari itu barangkali Allah telah mengampuninya. Jadi nyuwun sewu, kalau kemudian ada seorang PSK, kamu ketemu dengan dia, jangan katakan dia ahli zina. Kenapa? Barangkali malam itu Allah sudah mengampuni perzinaannya. Jangan pernah menghakimi orang. Maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tapi kalau kita salah, mohon maaf kita bela-bela. Maka bapak-bapak hati-hati dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu perempuan. Wong wedok dilawan. Raiso. Sangel, angel. Eling-elingan Pak yo. Wong wedok kuwi lak dilarani ra tau lali. Tapi lak nglarani ora tau kelingan. Kuwi wong wedok. Mila wong wedok niku bedane karo wong lanang siji. Wong wedok itu kalau nangis yang ditutupi apanya, Nduk? Mulutnya. Tapi kalau cowok menangis yang ditutupi matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosanya paling banyak berasal dari mulut. Betul. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok tahu dosa yang paling besar dari cowok adalah berangkat dari matanya. Milan jenengan persani wong lanang niku kurang ajar. Ning dalan delok wong ayu, wow. Mulih ketemu bojone, weh. Lah delok wong ayu, wow. Delok bojone ning omah, weh. Maka kalau menangis ditutup matanya. Yang saya curiga itu ada cowok nangis ditutup mulutnya. Nah, aku curiga. Jangan-jangan bentuknya lanang tapi isinya wedok. Sangel gitu Pak. Ketoke iki ketoke. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, atas dasar itulah saya membela Habib Lutfi. Habib Lutfi tidak minta untuk dibela. Kenapa? Karena kemuliaan seorang Habib Lutfi tidak akan luntur gara-gara hinaan seorang Mahir At-Tuwailibi. Gak akan hilang. Tetapi sebagai murid, tetapi sebagai anak, tetapi sebagai santri, saya wajib membela kehormatan guru saya, betul? Karena kemudian apa? Al ilmu bila syekhin fasaihu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Apalagi sekelas Habib Lutfi. Maka saya nggak terima. Malah saya dibilang dasar Miftah pansos. Please deh. Kalau saya pansos itu lucu. Lucunya di mana? Dia followernya hanya 46.000. Saya 1,5 juta, bro. Sombong amat. Yang ada itu yang followernya sedikit, pansos kepada yang followernya banyak. Yang followernya banyak kok pansos kepada yang followernya sedikit. Situ waras. Maka saya bilang gak ada pansos. Wallah, semata-mata yang saya bela adalah kehormatan guru saya. Cukup sampai di situ. Kalau kemudian dikatakan, apakah Gus Miftah menghormati semua habaib? Ya. Karena habaib itu adalah ahlu baitul Mustafa Tuhuri. Mereka orang-orang yang suci. Mereka duriahnya Kanjeng Nabi. Kok kadang-kadang Gus Miftah berbeda pendapat dengan habaib? Iya. Karena saya punya konsep al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Semua habaib saya hormati. Tapi belum tentu saya taati. Tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa Kanjeng Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Lau anna Fatimah binti Rasulullah syarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Zuriyahnya Kanjeng Nabi juga berpotensi berbuat maksiat. Karena mereka tidak maksum.
Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada habaib, termasuk kepada Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Kalian nggak boleh. Saya benci dengan Habib Rizik. Lah kamu bukan Habib kok membenci Habib. Goblok, goblok. Kamu boleh cinta dengan habaib satu, tapi jangan pernah membenci habaib yang lain. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Tawene contoh sing gampang. Bu, bedone hormat karo taat. Ibu-ibu isuk masak, mateng, bojone macul, diceluk, "Pak, ayo sarapan." Bojomu jawab, "Kula sarapane mengke mawon, Bu, jenengan mang sarapan riyin." Lah jenengan paham dalil niki, maka Anda akan menjawab, "Boten, Pak, kula ngenteni jenengan." Begitu jenengan jawab boten dikongkon karo bojomu, Anda tidak taat. Tetapi tidak taatmu karena hormatmu kepada suamimu. Orang kok sak wong sule, "Ayo Pak sarapan." Wes ibu dhisik. Oke, kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, niki dunyane jek panas, Indonesia niki jek panas. Saya dibilang Gus Miftah lebih membela Nikita Mirzani dibandingkan membela Habib Rizik. Membelanya dari mana? Saya pansos dari mana? Kulo niku kenal Nikita Mirzani sudah 2 tahun yang lalu. Ketika saya diundang acaranya Uya Kuya sama Nikita Mirzani. Kan gua artis. Sombong amat. Kulo mun kenal. Kenapa kemudian dengan orang-orang yang dianggap jelek itu saya dekat? Karena selama ini orang-orang baik itu egois. Orang-orang baik itu egois. Wong elek karo wong apik niku luweh egois wong apik. Orang jelek selalu memandang orang baik dengan mengatakan, "Aku pengen iso apik kaya wong kae." Tetapi orang baik ketika melihat orang jelek selalu mengatakan apa? Dasar wong bosok. Nyuwun sewu, egois. Orang baik itu egois. Saya pernah duduk di kafe nunggu anak-anak pengajian bersama Mbak-mbak LC. LC itu pemandu karaoke. Kalau di daerah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di daerah Surabaya namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Kalau kok ya tahu aja dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu ada orang ngaji lewat, mbak-mbak itu bilang apa? "Ya Allah Gus, kula izin." Lah ngopo, Nduk? Nika bengi-bengi mangkat ngaji malah kula maksiat teng mriki. Itu ahli maksiat. Begitu ada orang baik mereka malu. Saya pengen seperti mereka Gus. Mereka ngaji saya bermaksiat. Subhanallah. Saya saat itu langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. Ya Allah. Lah ya mosok dodomu. Iki lho bakul wedang wirah-wiri wae. Iki lho ana wong ngaji mbok yo meneng nang apa to kowe iki. Sengit ya aku. Kowe lak sampe liwat peseman tak grantol cangkemmu lho. Ana wong ngaji kok wirah-wiri. Kamu cari muka ya? Atau jangan-jangan kamu naksir adik-adiknya ini? Iya. Sorry ya, kamu sama adik-adik itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Sangel, angel. Ini kalau anak-anak hadroh ini visa. Jomblo visabilillah. Insya Allah aku sesuk mlebu surga, bocah-bocah hadroh tak ajak mlebu surga.
Neng ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Mau keteplak. Sakele. Jadi aku karo Gus Wahid kelon karo bidadari, awakmu mau selawatan. Duri putih kene kelon. Angel temen tuturanmu. Kamu jangan maju-maju mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan nih. Lah iki bocah-bocah Bantul tekan kene. Niki pengawal kula teng Yogya niki namine Laskar Ora Aji. Laskar Ora Aji. Jadi niki rupa-rupa wong susah raine kaya kotak infak to. Kiai karo sing ngawal teko dhisik kiai niki goblok kok cacah iki. Telat, Bro. Ya Allah. Jadi nyuwun sewu. Saya duduk dengan mbak-mbak itu yang dianggap jelek. Begitu melihat orang baik, mereka mengatakan, saya malu, Gus. Mereka berangkat ngaji malam-malam, saya di sini ngelsi. Ya Allah. Sementara saya pernah ngajak para ustadz, para kiai, jalan di depan kafe. Begitu melihat mbak-mbak seksi, apa kalimat yang keluar dari mulut kiai? Oh, dasar bosok ahli maksiat. Lu iki kepiye to? Jadi orang baik itu egois. Orang baik itu egois. Maka orang yang sabar kayak saya menemani ahli maksiat atau bahkan yang mereka sebut londe dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu kok. Dan saya meyakini mereka itu tidak akan pernah menjadi londe selama-lamanya, menjadi PSK selama-lamanya. Kalau toh mereka pengen jadi PSK selama-lamanya, mohon maaf tamune sing emoh. Lah tua ya emoh kok. Padha karo bocah hadro men rabi karo rondo tua ya emoh. Lah kowe rabi karo rondo tua kowe sematin dhisik le. Kan kamu berpotensi keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Tapi apa boleh. Umpama kowe sok kepepet rabi karo rondo banggalah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Angel. Lah dengan ahli maksiat saja kita tidak boleh mencaci. Apalagi dengan habaib, apalagi dengan Kanjeng Nabi. Makanya saya protes keras terhadap Presiden Prancis Macron. Gara-gara menghina baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya protes duluan, Bu. Bahkan saya nyindir Pak Jokowi. Karena saya punya prinsip, wani milih, wani nagih. Saya milih Pak Jokowi, saya nagih Pak Jokowi. Waktu itu saya bilang apa? Dear Pak Presiden, Pak Jokowi, Indonesia negara besar dengan komunitas muslim 87,9% dari 270 juta jiwa di Indonesia. Ini Presiden Prancis menghina Islam. Kenapa kok Anda diam? Alhamdulillah seminggu kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan statement apa? Mengecam Presiden Prancis. Kejadian teng Prancis niku ngeten supaya jenengan wong desa niki paham. Memang desa toh. Mosok ngomong wong kutha. Napa, Bu? Wonogiri. Oh, kowe Wonogiri we. Oh, panusan cangkemmu ombo. Apal aku Wonogiri cerewete kaya ngene iki apal lah. Kalau tak takon Pak, lanang karo wedok esuk matine dhisik pundi? Lanang karo wedok matine dhisik pundi? Lanang le. Buktine apa? Sak nggon-nggon jumlah rondo mesti luwih akeh daripada jumlah wedok. Napa wong lanang cepet mati soale stres pikir ke bojone cerewet kaya wong Wonogiri kalau. Atar ya. Ayo kula iki takoni, Gus Miftah kula tak takon, napa? Kenapa sih istri-istri di sinetron Indosiar itu kok sabar-sabar? Tak jawab lah iya, mereka dibayar kok.
Mila lah awakmu pengen bojomu sabar gampang, bayar. Kowe ya lucu bayar bojo malah njaluk susuk. Bayar bojo kok njaluk susuk malah kaya lonte lele iki piye to? Ya, kula niku lak ngomong Mbak PSK niku lak ngomong tenanan, Pak. Mula dilontek-lontekke kaya bahasa ngoten niku kula ora seneng. Wong kula niku ada cerita lucu. Sampai pengajian saya di klub malam itu mau diangkat menjadi film layar lebar. Jadi berbicara tentang dulu Gus Miftah mulai pengajian di klub malam. Jadi kula niku ada cerita kathah. Lucu-lucu nih kok. Ono Bapak PSK pengajian kula panehi waktu. Coba kamu ngomong apa? Saya mau curhat Kiai. Ya, apa? Kemarin saya terima tamu Kiai. Nah, begitu saya masuk kamar adzan subuh. Mau mulai bercinta dengan tamu saya adzan subuh. Terus gimana? Saya bilang sama tamunya, mohon maaf ya Om, adzan subuh pending dulu. Tamunya takon, lah kenapa harus pending? Saya malu wong sebulan sekali pengajian dengan Gus Miftah. Padahal pun wudo, akhirnya pending Mbak menanti adzan subuh. Begitu adzan subuh rampung, tamunya kondo, Mbak jenengan tak bayar tapi rasa kelon. Lah napa Mas? Aku yo isin wong aku yo jamaah Gus Miftah. Ketoknya si Tom kuwi wonge iku. Di si Tom ini Tom. Oh, kayak Tom karo Jerry. Ya ngono ora apa-apa. Islam di Indonesia itu antik tenan wis. Wong Islam Indonesia niku antike ngene lho, deloken ya. Islam Indonesia iki luwih antik daripada Islam Timur Tengah. Islam Indonesia iki nyuwun sewu ketoke buka aurat tapi salat. Niki Tamir Jani iki ya salat. Dewi Persikke senajan to wonge seksi, ya seneng maulid Nabi. Itu Islam di Indonesia. Buka aurat tapi ya salat, tapi ya selawat. Beda karo wong Timur Tengah. Timur Tengah kan nutup aurat tapi oke sing ora salat. Lho, bedane ngono kuwi. Indonesia niku antik, ketoke preman, tetapi nyuwun sewu anake juara MTQ niku biasa. Ketoke gaweane remi, gawe pondok niku nggih wonten wong. Ya teko iki. Ya wonge ya teko iki. Ya ora apa-apa. Tom. Ketoke remi tapi gawe pondok ya oleh-oleh mawon. Wis biasa ya le. Katanya gawe pondok tapi yo ngelsi ngono kuwi yo ono. Ya Allah, ayo beli naik panggung beli. Nah, ini sahabat saya dari Bali. Kalau pengen ngaji teng Bali. Wong Bali niku lah kalau ketemu kula seneng banget. Gus Miftah namanya saya kasih nama Bali ya, siapa? Mereka nambahin gede, pasek, macam-macam. Saya kalau di Bali dipanggil Gus Miftah Emanuel Gede. Angel pian gede kok angel kepiye to? Menghina. Pengajian karo kiai viral gelasnya kopi kaya angkringan. Tom. Ya, gelas angkringan 1.500-an. Tapi kula saniki musim pilkada ngoten niki kula sering ngombe es teh manis. Tapi kula ngomong kalau bakule, tolong es teh manisnya jangan diaduk. Kenapa? Biar manisnya di akhir. Karena saya sudah enek dengan pejabat yang manis di awal. Aku ngomong. Pas ya, cangkemku pas ya. Iki Rono calon bupati ta iki? Ana gebuk cangkeme kok. Calon bupati rasa melu-melu nggih. Ngaji mawon. Apa bedanya pilkada karo pilkab? Kan bedanya tipis. Bedanya tipis. Pilkab niku lak lali dadi. Tapi lak pilkada dadi lali. Danco. Gayane larepe ngaji, larepe pemilu sowan kiai melu ngaji. Begitu dadi lali. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku Bu dong salam kali laos? Lah masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Ora ngajar kok. Untung ora teko. Untung seteko mong si Tom. Ya niku ora apa-apa Tom, kowe nggih pondok bengi remi ceki niku ora apa-apa Tom. Kula kelingan nggih, tapi remi-remi tapi rasa judi. Zaman Kapolresnya di sini dulu Pak Ihsan Amin, kula niku nate disuruh ke
penjara di Polres. Soalnya nopo ono Pak Haji main judi ditangkap karo polisi. Delalah bulan Ramadan. Lah kula keng teko, Gus tolong dikandani, haji kok malah remi. Tak jawab, haji kok malah judi. Ora apa-apa dan kan hajingan. Akhirnya kula parani tak takoni, Pak Haji, jenengan iki pripun? Ramadan malah remi. Lah nunggu sahur ya Gus. Ramadan kok malah judi, nunggu sahur ya Gus. Menang apa kalah? Alhamdulillah Gus menang. Kok sakit? Nggih berkah Ramadan. Ya Allah, pilo bakule wedang iki giyebuk tenan cah karo rene. Wira-wira sok seksi. Gelasku gelas angkringan. Mbek cangkir sing apik ngono tom. Wis pengajian murah tinyang. Angel. Muga-muga Pak Tom panjang umur nggih. Jadi wong sak donya mati si Tom urip dhewe. Gelas angkringan rono kipas angin. Kan aku sumuk. Kipas angin, Bro. Iki golek kipas angin ra meneng bae ning kono. Matur nuwun Banser. Ya Banser tak kandhani, saja benci Habib sapa wae. Kabeh mau hormati, senajan kowe ra taat. Aku karo Habib iki kabeh cedhak. Habib Syekh, Habib Lutfi, kabeh Habib Novel. Pokoke aja nganti duwe sengit karo duriyae Kanjeng Nabi. Lak sengit karo senggo baki karo apa-apa. Lah wira-wiri kowe ra didumi kok ya ora. Sangel lah. Semoga sarungnya melotrok. Tak ceritake kejadian teng Perancis niku. Ayo mergo kula ngelak ngombe dhisik. Matamu ngombe kok tarik gitu. Oh, bosok. Ngombe degan kuwi disedot ora ditarik, goblok kok kowe. Ngombe degan kok ditarik. Angel. Iki nggih Pak Dandim ya, Dim. Ngombe kopi ku, Dim. Ayo, Dim. Ngombe kopi, Dim. Tapi gue mau Pak Dandim, pejabat di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Oh, ada rasanya namun tidak pernah dipertimbangkan keberadaannya. Iya. Beda, lah cowok di mata cewek, ya padha karo gula di dalam kopi. Kopi iki tanpa gula pahit. Sing disalahke sapa, Nduk? Gula. Goblok. Gawe kopi ra ono gulane. Tetep wong lanang sing salah. Begitu gawe kopi kayak gula kemanisan. Sing salah sapa? Tetep gula. Gawe kopi kelegen. Wah, itulah cowok di mata cewek. Belas ra ono benere tak kandhani. Mila aja sekali-kali duwe masalah karo wong wedok. Wong wedok ki ahli sejarah tak kandhani. Wong wedok dilawat. Bu, jenengan seneng ngombe madu napa mboten? Tak wenehi carane mbedake madu sing asli karo sing palsu. Madu kek nang dhuwur meja dirubung semut, palsu kuwi berarti gula. Madu lebokno botol diocak-ocak iso kuwi berarti banyu. Lah, Bapak nggih ngono. Tapi lak jenengan nggawa madu mulih bojomu nesu kuwi asli. Kuwi asli. Anda nih ya. Tapi ra mungkin lah kula tergoda ora mungkin. Emangnya aku codot. Padake si Tom. Tom bojomu pira, Tom? Wah, agih. Kok nganggo agihan ki lho, garangan iki. Kuwi bojone kuwi. Cie-cie ngomong isi mergo ning ngarepe bojone. Rupamu, Tom. Ingat ya, Tom, jangan nikah lagi. Gus Miftah selalu mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di depan kamera. Kalau bojoku nonton, nak modar aku. Diulang, Pak Dini nge status WA. HP-ne cross yang gaya.
Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Kipas angin diri meneng wae to, Didi. Tom, kipas angin, Tom. Tak goleken dhisik kira kere gila. Apa nganu Tom, kowe munggah panggung cangkemmu nyebuli aku. Ape lho Gus, ape. Cangkeme Tom nyebuli. Ale ngambune petik. Tak critake teng Prancis niku iki, supaya awake dhewe lak tresno karo Kanjeng Nabi ki tenanan. Ngopo kok kudu tresno karo Kanjeng Nabi? Senajan kula ya kepanasan tenan. Para aku datang ke sini dengan membawa cinta. Cintaku padamu itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nu ya sumuk tenan iki. Sing salah ki ora Habib, sing salah ki ora polisi, sing salah ki ora buruh, sing salah ki ora wong sing demo, sing salah ki bakul sate. Lah ngapa sing gerah wonge sing dikipasi sate ini goblok. Nggih napa mboten? Wong sing sumuk bakul kok sing dikipasi sate ini iki. Oh. Acara selanjutnya pasang kipas angin. Apa larang kipas, si Tom ning kene disetrum. Kan kula murup dhewe ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Teng Prancis niku ana majalah jenenge apa Hebdo apa Bodo apa Habdun. Lah niku gawe karikatur gambare Kanjeng Nabi. Gambar ini oleh seorang guru dibawa ke depan kelas. Di dalam kelas itu ada murid Islam. Didudoi gambare karikature Kanjeng Nabi. Bocah ini emosi, langsung dipateni, dipenggal gulunya. Der, ngono kuwi ya. Kowe minggat nang ndi? Oh iki pasange. Iti. Kowe bener mundur titik. Engko ana kipas angin ning kene nyenggol awakmu ambune keringetmu. Ya Allah. Alhamdulillah nggih, ngono gitu lho suani pengajian nggih. Lah ngapa pemerintah kudu adil lho. Wong demo diumbar ora masalah. Oh itu sampai bakar-bakaran yang Malioboro. Mbasan ngaji kok dilarang. Walah. Jadi ngeten, pemerintah itu juga harus tegas. Jangan kemudian negara itu kalah dengan ormas. Oh nyatane. Kula dikatakan ke wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap Habib Rizik yang bikin pengajian akbar seperti itu? Wira salah Habib Rizik, salah pemerintah. Kenapa pemerintah tidak tegas? Ayo, kono oleh kula dilarang, kula ngaji nur panggung ditelepon. Gus Miftah jangan ngaji dulu. Bahasan Habib Rizik dijarke mawon. Orang salah Habib Rizik, tapi negara hari ini kalah dengan ormas. Kan ngoten, maka negara harus hadir dengan kewibawaannya. Ngoten kok, niku mboten salah. Sing salah niku tidak bisa menegakkan aturan. Niku sing salah niku mboten tapi bakul lotis. Lah ngopo akuarium nggih wadah buah goblok. Ndi kipas angin nih? Oh kae. Anyar. Ya Allah. Cewilik. Jenengan wong NU to. Ndase diubah-ubahke ngene iki lho. Lah ngene aku masuk angin goblok. Lah. Nyumentor gini ya masuk angin aku. Kula takoni, angin ki rupane napa? Abang. Buktine kowe dikeroki rupane abang. Wah, angine akeh ngono ki ta. Ngono dan kandhani kok. Ini kiai cerdas ya ada. Padake Tom. Gaweane jokeran. Joker niku cara wong biyen macane yoker. Yoker niku ana kepanjangane yen ora kerja enake remi. Ngene iku. Bener ta Ram? Rupamu kaya as. Oh iso gitu kipas. Iki berarti hasil judi giyebok iki malah niku kok. Malah hasil remi iso gitu kipas angin. Gambare niku didudoke ning ngarep kelas, ngoten iki. Ada siswa yang emosi.
Kemudian apa yang dilakukan? Guru niku dipenggal kepalanya. Bapak Ibu, kita harus melihat secara subjektif. Saya paling tidak suka orang berdebat soal agama. Kula kalian netizen takoni, gara-gara wong ribut si Mas Deddy Corbuzier podcastan ngundang sapa kae sing cah wedok hantu kae Riana. Ah Riana. Sampai saya bilang, saya besok masuk studionya Deddy Corbuzier akan saya bacakan ayat kursi. Kalau ayat kursinya tidak mempan, ayatnya nggak saya baca, kursinya saya ambil, saya lemparkan ke Deddy. Setan. Lah kula takoni ngeten, apa pendapat Gus Miftah tentang agama? Apakah semua agama itu benar? Saya jawab, semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik niku salah. Nggak khawatir, si Tom bendino ganti agama. Oh, kabeh bener kok. Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, nah itu, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Ganduli Mbah Dharma, Senin Gondal Gandul lah silakan. Maka yang benar itu apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Miturut yang Kristen sakmodare agama sing paling bener ya Kristen. Menurut yang Hindu sakmodare astungkara sing paling bener ya agama Hindu. Menurut wong Islam sing paling bener ya Islam, inna dina indallahil Islam. Maka nyuwun sewu, agama itu tidak untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Wis ra ono wong eyel-eyelan bab agama. Lah yang terjadi di Prancis niku mboten. Niki wong gawe karikatur ngenyek Kanjeng Nabi, presidennya meneng wae. Begitu dipenggal kepalanya oleh murid, justru yang diserang oleh Presiden Prancis niku agama Islam. Dengan mengatakan apa? Islam itu agama yang sedang krisis. Nomor 1 poinnya. Saya juga tidak setuju dengan pemenggalan kepala. Karena apapun hukum itu berlaku. Dan Prancis bukan negara Islam. Artinya apa? Mereka tidak mengenal kisos. Tidak mengenal kisos. Karena mereka bukan negara Islam. Indonesia juga bukan negara Islam. Artinya pemenggalan kepala itu tidak diperbolehkan, tapi saya bisa mengerti karena kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Lucune kali Presiden Prancis yang dielek-elek niku wong Islam dengan mengatakan apa? Islam itu agama krisis, menghina umat Islam, padahal dia melakukan itu satu personality, tidak menggambarkan wajah Islam secara umum. Nomor loro, nyuwun sewu, ada alasan gara-gara Kanjeng Nabi dinyek. Lah kula dhewe soal Kanjeng Nabi, Al-Qur'an pun dawuh, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzabam muhina, dan mereka akan diberikan azab yang sangat menghinakan. Maka nyuwun sewu, awake dhewe niki mbok ora usah menyentuh agama orang lain. Ngoten Pak Dandim. Sing Islam bali oneng masjid, sing Kristen bali oneng gereja, sing Hindu bali oneng pura, sing Buddha bali oneng wihara. Wis. Enggak usah ribut soal agama. Kanjeng Nabi dan Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Deddy Corbuzier masuk Islam, saya tidak pernah ngajak. Terakhir DJ Katy Butterfly, DJ internasional dari Thailand, seorang selebritis dari Thailand, nge-DJ di Indonesia. Kenal dengan saya 3 tahun yang lalu. Lah nge-DJ niku nyuwun sewu Pak Dandim. Ya Allah, mongko tangan karo sempakan tok. Jadi kula lak ketemu di GE, mesti kula nganggo kacamata. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau saya ngelirik tidak kelihatan. Siapa kemudian yang bisa menyangka seorang DJ Katy Butterfly dari Thailand, seorang DJ yang seksi kemudian bertransformasi meninggalkan dunia malam akhirnya masuk Islam? Gak ada. Dan saya tidak pernah mengajak mereka. Bohong kalau orang mengatakan Miftah itu ajak-ajak supaya orang masuk Islam. Enggak. Bagi saya jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Agama itu pilihan, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau beriman, beriman, yang enggak silahkan. Selesai. DJ Katy Butterfly itu dulu 3 tahun yang lalu ketemu kula di Bali dalam keadaan seksi. Dia mengatakan apa? Saya itu kalau pulang sholat subuh, dengar adzan subuh itu rasanya ayem.
padahal dia non muslim. Maka waktu itu saya berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada DJ Katy Butterfly. Maka saya waktu itu menyangkanya apa? Yang masuk Islam tuh DJ Katy Butterfly, bukan Deddy Corbuzier. Karena waktu itu dia nyaman kalau dengar adzan subuh. Delalah seiring waktu sama-sama sibuk, saya nggak bisa kontak Mbak DJ nggak bisa kontak saya, manajernya ganti. Akhirnya kita lost kontak. Sampai sebulan sebelum dia masuk Islam, telepon saya. Melalui manajernya yang baru. Mbak DJ pengen ketemu sama Gus Miftah. Kenapa? Kayaknya mantep pengen masuk Islam. Maka saya temui, saya bilang, kenapa kamu pengen masuk Islam? Kan dulu saya pernah bilang Gus Miftah, saya itu kalau dengar adzan subuh nyaman. Beda dengan orang pelayan, krungu adzan susah. Apa meneh wong pulutan. Duhur krungu adzan, Allahu Akbar, wong pulutan bengok adzan meneh. Jam 4 krungu adzan, sholatu khairum minan naum, si Tom bengok ceki. Malah iso ngejak aku wong loro iki. Dia nyaman denger adzan. Akhirnya 1 bulan yang lalu saya tuntun membaca 2 kalimat syahadat seorang DJ internasional. Maka prinsipnya satu. Kalau kamu pengen Islam dilihat sebagai agama yang menyenangkan, perlihatkanlah akhlakmu dengan akhlak yang menyenangkan. Kenapa? Mereka tidak melihat agamamu, mereka tidak membaca Quranmu, mereka tidak membaca hadismu, tetapi mereka melihat akhlak dan perbuatanmu. Tiga wes yang nyenengke. Kula angsal tamu dari Australia, Antonio Sekodori datang ke pondok saya. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Why? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Islam kamu itu menyenangkan. Coba. Saya tuntun baca syahadat, dia pulang selesai. Hanya datang ke Jogja ketemu saya minta disahadatkan. Saya ketemu satu keluarga di Jerman, melihat saya melalui Instagram. Dia ateis, tidak percaya dengan Tuhan. DM saya, Gus tolong bimbing saya masuk Islam. Tadinya saya tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan is bullshit, Tuhan is nothing, dia bilang. Tapi gara-gara saya lihat Instagramnya Gus Miftah, saya pengen masuk Islam. Datang dari Jerman sekeluarga ke Pondok Jogja. Naik pesawat satu keluarga. Kayaknya ngarep salon modar. Sampai Jogja saya tuntun syahadat, 2 hari kemudian dia pulang ke Jerman. Saya pernah mengislamkan satu keluarga di Belanda, saya diundang ke Belanda. Akhirnya saya bisa keliling Eropa. Gara-gara apa? Mereka mengatakan Gus Miftah niku Islami nyeneng. Deddy Corbuzier mau masuk Islam, saya tolak. Melalui saya minta kepada ustadz yang lain. Dia mengatakan apa? Kalau saya harus masuk Islam harus melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. DJ Katy Butterfly sama. Karena dia mengatakan your Islam is relax, enjoy and happy. Milo nyeneng ke wae ngono. Pengajian kok digawe susah. Awakmu teko rene ki wis susah. Apa meneh musim corona. Nggih napa mboten? Mung diopa sapu sih tok kon ngumpulke KTP jerene angsal sumbangan. Halah bono KTP-ne dikumpulke mung nggih nyusun jadwal rondo. Dancuk. Sangel nih. Apa meneh musim corona? Gaji dipotong. Perusahaan, karyawan diliburkan, golek duit angel, cicilan ora mandek, angsuran ora mandek, gini mboten? Bayar bank ora mandek, kok pengajian digawe susah, digawe seneng mawon. Mila lati yang pulutan mriki ning omah ra duwe duit, cicilane akeh mang mara teng pondok kula. Napa? Ayo nangis bareng. Apa sing ngrasake awakmu tok? Kan lockdown uteke nglok pendapatan down. PSBB pegawainya sekarang bosnya bangkrut. Padha kula kalian jenengan PSBB perasaan sing biyen-biyen maka harus menyenangkan supaya nopo? Seneng niki barang mewah. Jenengan guyu niki larang. Wong nyatane ibu-ibu niku ning omah akeh guyune apa akeh merengute ning ngarepe bojone? Merengut. Mila jenengan nganggo masker itu banyak manfaatnya. Ben lak merenggut ora ketok. Abakmu mambu ora krasa kancane. Mencegah corona, mencangkemmu ora cerewet. Nomor 4, men awakmu merongose ora ketok.
Mula dienggo masker niku. Pokoknya nggih, supaya pengajian kita bisa lancar, tetap lakukan 4 hal. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan yang keempat, mentaati protokol. Protokol. Kan ora ono ene, protokol. Lono ene ya beda prokoton. Maka malam hari ini jenengan kula ajak, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ayo selawatan dhisik. Ora ngombak-ngombe wae. Ngombe iki nggih ngelak ra nggih wareg. Ya, ndi vokalis e? Gus wae ben istirahat dhisik. Niki vokalis. Oh, sanes. Vokalis e kowe le. Kok rupamu enggak meyakinkan. Ayo, jalur lagu lawas apa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Sing lawas, wis ora kalingan aku. Ya apa? Lost Doll? Kartone nomor do janji? Ya apa? Lawas, apa? Ditinggal rabi? Jiye. Ku yo ngono ngaji wong tuane ngarep tungkake slonjor ki. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek yo. Pengajian sing dhewe mesti long ngene. Ana giri kae yo ngono. Rungokne. Napa? Maklum dengkul tuwa. Sing takon sapa? Tuwa cerewet. Ya, selawatan deh. Ngandani cah nom-nom. Ditinggal rabi. Tabuh. Dangdutan. Tarik, rambutan. Aku nyanyi dangdutnya men sesuai dengan jiwanya Pak Tom. Mau tak? Kalau jiwanya jiwa sawer kayak gitu. Nek mau urip ki oke cobaan, la oke saweran jenenge dangdutan. Kuwi Tom rungokno. Lah cobaan ki mesti oke Tom. Karena kalau sedikit namanya cobain. Mila awake dhewe kudu ngaji kanthi istiqomah. Ngopo istiqomah kok abot? Iya, istiqomah ku mesti abot. Lah enteng jenenge istirahat. Ngono Tom. Sabar niku enten watese napa mboten Gus? Ora ana, sabar ku ora duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Ngopo kok sabar ki abot soalé hadiahe surga. Lah sabar enteng hadiahe payung. Maka kalau kamu hidup dipenuhi masalah, bahagialah, berarti kamu manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Apa ya cangkem gue ya? Ngono Pak Dandim. Mas, Gus Miftah kok pakai kok goblok. Masuk Gus malah pakai. Cah cilik matane katarak. Lah cengengesan tak rabi lho kowe. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Nikita Mirzani ya. Gitu. Sangat. Semoga-moga bojomu kiai ya. Rambutnya gondrong, kocomotan, tongkatan. Kowe codot kayak ngopo? Santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ya demit mau. Ingat, meluluhkan santri putri tidak dengan I love you, tapi luluhkanlah santri putri dengan kobil dulu. Jangan bawakan dia kado, tapi bawakan dia mahar. Ya masuk kok. Ngene dinyang. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama renduwe tata krama Qur'ane ra diwo
salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacaan nom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji tangane diangkat sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali ulangi sing luwih banter muga-muga corona galing-galing minggat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali lanjut masa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe teko medhot tali asmara rapi karo waliya blenjani tresnaku sholawat weh banter meneh muga-muga kabeh pikantuk syafaat amin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali adoe mandek tangane diangkat meneng nyuwun bareng-bareng sing banter huwal habibul los dondang lanjut lehmu maksiat tutupno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu tangan diangkat sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala
sing banter. Ya Rob. Ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli alaihi. Sepidah malih dirasake tenan jero ati. Kanjeng Nabi, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Ketika Muhammad bersamamu, artinya apa? Mulutmu basah dengan solawat, bibirmu bersenandung solawat, hatimu di dalam hatinya ada solawat, di dalam otaknya ada solawat, di dalam akhlaknya ada solawat. Allah tidak akan pernah mengadabmu. Amin. Ini janji Allah. Maka kalau hanya corona, nyuwun sewu, Gus Miftah selalu mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Betul? Saampu-ampue corona ji ampuh Gusti Allah. Maka dirasake tenan selawate, insyaallah corona enggal-enggal minggat. Amin. Ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli alaihi.